Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggreni Eka Sarayu dari SMK Negeri 1 Direjo, Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman best practice saya tentang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dan game edukasi pada materi statistika untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 10 APL 2 dengan metode STAR. Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 10 APL 2 pada materi statistika dengan model pembelajaran project-based learning. Kondisi yang melatar belakangi masalah ada 5. Yang pertama, kurangnya motivasi atau kurang bersemangat dari peserta didik dalam pembelajaran. Mereka cenderung diam, duduk, mendengarkan, hanya bermain HP saja. Yang kedua, kurangnya keaktifan dari peserta didik dalam proses pembelajaran, terutama dalam kegiatan diskusi, tanya jawab, maupun pertanyaan dari guru. Ketiga, hasil belajar peserta didik masih rendah dan belum sesuai harapan. Keempat, model pembelajaran masih belum berpusat pada peserta didik. Dan yang kelima, dikarenakan materi pembelajaran masih belum kontekstual. Peran saya sebagai guru yaitu melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Tantangan yang saya hadapi yang pertama, waktu yang terbatas dalam menyelesaikan keseluruhan sintak project-based learning. Yang kedua, pemilihan media, metode, dan model pembelajaran yang tepat dan variatif sesuai karakteristik materi dan peserta didik. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang menarik bagi siswa. Dan keempat, yaitu upaya guru dalam menumbuhkan motivasi belajar dengan pembelajaran yang menyenangkan. Strategi yang saya gunakan dalam menghadapi tantangan tersebut ada 3. Yang pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi produk. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten. Dalam hal ini, guru melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran sehingga diketahui gaya belajar peserta didik meliputi auditori, visual, maupun kinestetik. Selanjutnya, dilakukan pemilihan media yang tepat sesuai karakteristik peserta didik, sesuai model pembelajaran project-based learning dengan pendekatan TIPEC. Saya menggunakan Articulate Storyline 3 untuk game edukasi dan asesmen formatif, kemudian Canva untuk penyampaian materi yang di dalamnya terdapat video pembelajaran tentang statistika dan penerapan diagram pencar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya juga menggunakan Microsoft Excel dalam menggambar diagram pencar dan menganalisis sehingga siswa terlibat aktif dan proaktif dalam pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Dalam hal ini, guru melakukan pendampingan secara individu maupun kelompok dalam menemukan solusi permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan statistika. Pakai diagram pencar. Iya, jadi untuk menganalisis itu kita pakai diagram pencar. Nanti dilihat hubungan variabel X dan Y-nya. Ini variabel X-nya yang mana? Orang yang terkena virus COVID. Orang yang terkena virus COVID. Kalau yang Y-nya? Kasus baru COVID. Boleh, nanti kan saling berhubungan itu nanti. Semakin tinggi orang yang positif, maka rata-rata kasus positifnya gimana? Semakin meningkat enggak? Gitu. Ya, ada yang tanyakan? Kami seperti ini, tolong bisa apakah betul? Oh, coba saya lihat. Iya. Ya, boleh. Betul ini. Ya, sip. Sudah benar? Ya. Boleh. Silakan, saya mau tunjukkan
ditunjukkan itu ya, proses menggambar diagram pencarnya. Coba Ibu lihat. Oh iya, bagus sekali ya, sempat merekam ya. Bisa kita mulai presentasinya? Oh bisa ya, baiklah. Pengumpulan data Piala Dunia Qatar 2022 sudah berlangsung pada 20 November sampai 18 Desember 2022. Ini adalah acara akbar yang ditunggu-tunggu banyak orang. Di bawah adalah tabel data masing-masing tim, di mana G adalah gol, M adalah kemenangan, S adalah seri, dan P adalah poin. Yang artinya dari setiap penambahan satu gol yang didapatkan mengakibatkan poin juga meningkat sebesar 0,7088. Menurut prediksi, jika dilihat dari poin tertinggi, seharusnya yang menjadi pemenang adalah Brasil. Namun sebaliknya, yang kenyataannya menjadi juara pada ajang Piala Dunia di Qatar 2022 adalah negara yang di peringkat ketiga, yaitu Argentina. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, Bagaimana pengaruh jumlah poin, gol dan poin terhadap kemenangan suatu tim? Jadi pengaruhnya adalah semakin tinggi gol yang dicetak maka poinnya akan juga tinggi. Jadi presentasi kemenangannya itu pun juga akan sangat tinggi. Untuk kelompok berikutnya, siapa yang mau? Pada hari ini, saya dan teman saya mewakili dari kelompok 5 untuk melakukan presentasi yang bertemakan kesehatan. Meningkat sebesar 0,25 M. Ditambah, di sini kelompok kami selain membuat PPT juga membuat poster. Ini adalah poster dari kelompok kami. Bertanya, Bagaimana hubungan konsentrasi NA pada diagram pencar dengan analisis sel? pada pola diagram pencar terlihat bahwa semakin besar konsentrasi NaOH yang ditambahkan, cenderung semakin besar juga pH 1. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Setelah ini, Ibu akan adakan asesmen anak-anak tentang penerapan diagram pencar dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diakses di link yang sudah saya share di grup ya. Kalau ingin scan barcode dari sini juga bisa anak-anak. Nah, bisa scan, bisa dibuka aplikasinya, di scan lewat sini bisa, di scan dari link grup juga boleh. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Apakah hasilnya efektif? Tentu saja iya. Terbukti pada hasil asesmen diagnostik yang rata-ratanya semula 67,31 meningkat menjadi 83,65 di asesmen formatifnya. Selanjutnya, dalam pemilihan media dan metode pembelajaran yang variatif ternyata sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Respon peserta didik dalam survei dengan Google Form menunjukkan 100% mereka menjawab termotivasi dan senang mengikuti proyek statistika, yaitu dalam materi penerapan diagram pencar dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga senang dengan adanya game edukasi yang membuat mereka enjoy dengan pembelajaran. Belajar sambil bermain terasa sangat menyenangkan. Ditambah lagi dengan Canva menampilkan materi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Belajar proyek tentang statistik ini, tentang penerapan diagram pencar ini, kalian semakin termotivasi untuk belajar nggak? ya, Oh. Apakah LKPD yang kalian terima ini bisa membantu kalian untuk memahami materi? Bisa, alhamdulillah bisa ya kalau gitu. Ada kesulitan enggak atau kendala kalian dalam memahami pembelajaran kita hari ini? Oh, keliru memasukkan X dan Y-nya. Lalu bagaimana solusi supaya kalian tidak keliru dalam memasukkan X dan Y-nya? Oh, Mas Arifki. Bagaimana Mas Arifki? kembali karakteristik variabel X dan Y yang Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi ini berpihak pada kebutuhan peserta didik, sehingga dapat mengeksplor kemampuan yang dimiliki. Misalnya dalam menerapkan diagram pencar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian paparan best practice dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.